Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang pernah disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Topik kita pada pagi ini adalah topik terakhir dari juz yang kelima. Tafsir Al-Furqan juz yang kelima. Kita akan belajar pada hari ini pelajaran yang terakhir, yaitu ayat 142 hingga 147 dari surat An-Nisa. Di bawah tajuk larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan. Larangan menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan. Sebab sikap demikian adalah termasuk salah satu daripada sifat orang-orang munafik. Jika ada orang Islam yang berbuat demikian, menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaannya, menunjukkan orang Islam itu tergolong ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Allah yang cakap. Silakan percaya atau tak percaya, terserah. Tapi ini yang Allah cakap. Jika ada orang Islam yang menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan, padahal mereka memusuhi Islam, itu di antara ciri-ciri orang-orang munafik. Kita bacakan dua ayat dahulu untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa
قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Itu dua daripada 5 ayat berikut. 2 dari 5 ayat berikut. Sekarang kita masuk kepada tafsiran ayat. Kalau pada ayat-ayat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang munafik itu adalah jenis manusia yang selalu mengambil peluang untuk kepentingan diri sendiri, dan mereka adalah orang yang tidak suka ambil risiko. Itu penjelasan ayat-ayat terdahulu tentang keburukan orang-orang munafik. Mereka suka mengambil peluang atau kesempatan untuk diri mereka sendiri, asalkan berjaya di dunia, dan mereka tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tidak mau mengambil risiko terhadap sikap mereka. Itu sebabnya mereka tidak suka berterus terang, selalu menipu. Nah, pada ayat berikut yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala sebut pula beberapa sifat mereka. Beberapa sifat orang-orang munafik. Antara lain, mereka suka menipu. Mereka bersikap riya. Dan selanjutnya mereka sangat sedikit ingat kepada Allah. Kita bacakan sekali lagi ayat 142 yang Ustaz bacakan tadi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Coba perhatikan terjemahan harfiahnya dulu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka suka menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa makna mereka menipu Allah lalu Allah balas? Nanti kita jelaskan dalam terjemah ma'nawiyah. Ustaz ulang. Orang-orang munafik itu menipu Allah, lalu Allah balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas.
Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara sifat orang-orang munafik adalah suka menipu Allah, yaitu dengan menampakkan keimanan tapi mereka menyembunyikan kekafiran. Kita dah pernah sebut sebelum ini bahwa orang munafik itu bergabung pada dirinya di luar macam orang Islam, tapi di dalam macam orang kafir. Ini kombinasi dua sifat itu dipanggil munafik. Tidak dikatakan orang kafir, tidak, dia orang Islam. Tidak dikatakan orang Islam, tidak. Sebab dalam hatinya macam orang kafir. Mereka menampakkan keimanan pada zahirnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hati. Padahal tidak diragukan lagi bahawa Allah tidak dapat ditipu oleh sesiapa pun. Allah tak dapat ditipu oleh sesiapa pun sebab Allah tahu zahir batin. Dia Maha mengetahui segala-galanya. Itu sebabnya kata ulama tafsir, sebenarnya mereka itu menipu Nabi dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Sebenarnya, sebab mereka tidak dapat menipu Allah. Nabi bolehlah ditipu sebab Nabi manusia biasa. Orang-orang beriman bolehlah ditipu. Tetapi orang-orang munafik karena kejahilannya dan kedangkalan ilmu dan akalnya, mereka beranggapan bahawa apa yang berlaku pada manusia secara zahir di dunia ini juga demikianlah hukum berlaku di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Mereka kira macam itu. Macam Allah tak tahu. Mereka mengira apa yang mereka lakukan di dunia, begitulah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, apa yang Allah lakukan terhadap tipuan mereka itu, Allah balas tipuan mereka, yaitu dengan menambah-nambah kedurhakaan dan kesesatan mereka sehingga sukar bagi mereka untuk mencapai kebenaran di dunia dan juga di akhirat. Akhirnya jadi sukar. Karena sifat menipu mereka. Di dalam kita mempelajari Al-Asma'ul Husna, ini yang disebut dengan mereka menipu, lalu Allah Subhanahu wa taala balas tipuan mereka. Perkara ini dulu pernah menjadi pembicaraan dan menjadi polemik dalam masyarakat Malaysia 10 tahun yang lalu, lebih kurang. Ketika pembahasan ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menipu Allah.
lalu Allah menipu mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik penipu. Sebenarnya terjemahannya bukan macam itu. Wa makaru wa makarallah. Mereka menipu, lalu Allah pun menipu. Dan tipuan Allah lah yang paling baik. Sebenarnya bukan begitu. Mereka menipu Allah. Lalu Allah balas tipuan mereka. Bukan Allah penipu, bukan. Allah balas tipuan mereka. Dan balasan Allah itulah yang lebih baik. Sebab kata ulama akidah, kalau mereka tipu Allah, yang dimaksudkan tipu Nabi dan menipu orang-orang beriman, jika Allah tidak mampu membalasnya, mereka menipu Nabi, mereka menipu orang-orang beriman. Jika Allah tidak mampu membalasnya, itu bermakna Allah lemah. Itu bermakna Allah lemah. Oleh sebab itu, kata ulama akidah, mereka menipu Allah itu, Allah balas tipuan mereka. Barulah namanya Allah itu Al-Qawi, kuat. Allah itu gagah, Al-Aziz, karena mampu membalas. Okey, itu pembahasannya. Allah balas tipuan mereka. Dan balasan Allah itulah yang lebih baik. Sifat tercela di atas. Ustaz ulang sekali lagi. Ekoran daripada perbuatan atau sikap mereka yang suka menipu Allah dengan makna menipu Nabi dan orang-orang beriman, lalu Allah Subhanahu Wa Taala balas tipuan mereka dengan menambah-nambah lagi kekafiran dan keingkaran mereka serta kesesatan mereka, sehingga sukar bagi mereka untuk mendapat atau mencapai kebenaran di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu berakhirnya nasib orang-orang yang munafik. Syekh As-Sa'di berkata, tidak ada jenis tipuan yang paling besar kecuali tipuan seseorang yang menyangka bahawa usahanya akan mendatangkan kebaikan. Ini sebagaimana sangkaan orang-orang munafik. Tetapi ternyata berakhir dengan kerugian mereka, dunia dan akhirat. Malahan sikap orang-orang munafik itu di atas. Malahan sikap orang-orang munafik di atas menunjukkan betapa dangkalnya akal fikiran mereka. Dangkal. Karena pada diri mereka berhimpun bermacam-macam maksiat. Sedangkan mereka tetap mengira apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Di sini cakap lain, di sana cakap lain. Mereka mengira Allah boleh ditipu. Tidak sekali-kali. Di antara sikap orang munafik yang paling nyata, yang paling ketara ialah jika mereka melakukan salat, mereka salat dengan malas.
Mereka salat tidak sungguh-sungguh. Itulah sifat zahir mereka. Sedangkan sifat batin mereka yaitu riya. Tidak ikhlas karena Allah semata-mata jika beribadat. Maksud malas di sini, jika ada orang ramai mereka salat. Tapi bila tidak di khalayak ramai mereka tidak salat. Kiaskanlah salat ini dengan amal-amal lain. Bila di rumah atau di dalam negara mereka salat. Karena banyak orang-orang yang dia kenali. Tapi apabila sedang berada di overseas, di luar negara, London, Perth, Sydney, Tokyo, Washington, London, mereka tak salat. Kiaskanlah salat dengan amal-amal lain. Bila di Malaysia, mereka tutup aurat. Tapi bila keluar negara, mereka tidak lagi tutup aurat. Itu di antara sifat orang munafik. Tidak ikhlas lillah. Mereka kira Allah tak tahu apa yang mereka buat. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Maknanya tidak banyak zikrullah. Sama ada menyebut nama Allah atau mengingati Allah. Sangat kurang. Lebih-lebih lagi kata Nabi terhadap dua salat. Sangat berat bagi orang munafik. Iaitu salat subuh dan salat isyak. Ini disebut oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan isyak. Ini hadisnya. Asqalus salah 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna fihima la'atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isyak dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu betapa besar ganjaran salat isyak dan subuh, niscaya mereka akan datangi salat isyak dan subuh walau dengan cara merangkak. Merangkak. Kalau mereka tahu tentang kelebihan salat berjamaah isyak dan subuh, niscaya mereka akan datang dengan cara merangkak. Itu menunjukkan kelebihan salat isyak dan subuh. Nah, selain itu, sifat orang-orang munafik juga adalah orang yang tidak punya pendirian. Dengan kata lain, tak punya prinsip dalam hidup. Sekali ke sini, sekali ke sini. Yang penting dapat mengaut keuntungan. Keuntungan keduniaan untuk diri sendiri. Ini Allah nyatakan dalam ayat berikut. Kalau tadi ayat 142, ini ayat 143. Apa kata Allah? Muzabzabina baina dzalika
La ilaha ulai wa la ilaha ula. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Coba dengar terjemahan harfiah dulu. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian. Yakni antara yang demikian maknanya antara iman dan kufur. Mereka ragu-ragu. Tidak masuk mereka ke dalam golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada orang-orang kafir. Tidak dikatakan mukmin, tidak. Tidak dikatakan kafir pun tidak. Itu maksudnya. Sebab pada diri mereka terdapat kedua-dua sifat itu. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maksudnya mereka, orang munafik, jika Allah sesatkan mereka, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Hai Muhammad, kata Allah, bila Allah sesatkan orang munafik, kau, hai Muhammad, tak akan dapat membantu menyelamatkan mereka. Yang apa pula tafsiran ayat ini, Pak Ustaz? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa di antara sikap orang-orang munafik kadang-kadang memihak kepada orang beriman, kadang-kadang memihak kepada orang kafir. Kita lihat sajalah sikap para pemimpin. Kadang-kadang ada sikap ini. Kadang-kadang bersama orang-orang kafir, dan untuk mendapat perhatian dan sokongan orang-orang kafir, kadang-kadang buat kerja-kerja yang dilarang oleh agama, yang nyata-nyata dilarang. Tapi bila mereka bersama orang-orang beriman, mereka dah macam orang beriman pula. Bila bersama orang-orang kafir, dah macam orang kafir. Ini maksud daripada topik tadi, larangan menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan. Ustaz hanya ingin menyampaikan, kita tak tuduh siapa-siapa, tapi bila kita ada suami, bila kita ada anak, bila kita ada uncle yang punya sifat seperti ini, tolong beritahu sebagai tanda sayang kita kepada mereka. Di dunia barangkali tak nampak balasan Allah, tapi di akhirat nanti orang-orang munafik Allah sebut sebentar lagi akan dihumban oleh Allah kepada neraka, ke dalam neraka yang paling bawah, yang paling panas. Na'udzubillah min dzalik. Sikap memihak mereka itu tidak dilakukan secara ikhlas. Sebab yang penting bagi mereka mendapat keuntungan duniawi dan melepaskan diri daripada tekanan. Dengan kata lain, mereka sanggup gadaikan akidah.
Padahal perkara yang mereka lakukan itu dilarang oleh agama. Pada zahirnya mereka seperti orang mukmin, tapi pada batinnya mereka seperti orang kafir. Maka akhirnya mereka sukar mendapat hidayah Allah. Karena sikap demikian telah menutup peluang mereka kepada mendapat rahmat Allah. Dan akhirnya mereka disesatkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa pengajaran Pak Ustaz yang dapat kita ambil daripada ayat di atas? Ia memberi isyarat orang-orang beriman hendaknya perlu ambil pengajaran agar mereka jangan memiliki sifat-sifat seperti itu. Tetapi justru hendaklah mereka mesti memiliki sifat sebaliknya. Apa dia sifat sebaliknya? Yaitu benar dan ikhlas secara zahir dan batin. Jujur, benar, ikhlas, zahir dan batin. Inilah yang Allah sebut pada ayat berikutnya, ayat 144. Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini salah satu daripada 89 ya ayyuhalladzina amanu disebut dalam Al-Quran. Ayat 144 An-Nisa. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ini ayat yang berkait rapat dengan topik kita pada hari ini. Coba dengar apa kata Allah. Bukan kata Abdullah. Ini kata Allah. Abdullah Yasin menyampaikan saja. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali, menjadi penolong dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ini dia. Lalu Allah bertanya pada penghujung ayat, inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Apakah kamu tidak buat alasan mengapa Allah menyiksa kamu? Coba tengok tafsirannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman agar jangan meminta pertolongan kepada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Orang kafir yang baik-baik, yang tidak memusuhi orang Islam, tak mengapa minta pertolongan. Tetapi orang-orang kafir yang senantiasa mencari peluang saja untuk menghina umat Islam. Tunggu peluang saja. Itu maknanya mereka memusuhi Islam. Kalau boleh hapuskan Islam sebagai agama resmi negara. Kalau boleh hapuskan bahasa Melayu, tulisan Jawi,
Kalau boleh hapuskan institusi diraja, apa maknanya itu? Kita orang-orang Malaysia sudah ada pengalaman ketika mereka memerintah beberapa bulan atau kurang dari 2 tahun. Apa yang mereka sedang usahakan dengan sombong? Apa maknanya itu? Mereka orang baik ke? Sila nilai sendiri. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan orang-orang mukmin agar jangan meminta pertolongan kepada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, sama ada dengan meminta pendapat atau berkawan rapat dengan mereka. Berkawan rapat dengan mereka. Jangan memberikan kepercayaan kepada mereka, apalagi sampai membocorkan rahasia kaum muslimin. Sikap demikian bukan sikap orang-orang mukmin, tapi sebaliknya adalah sikap orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak mentionkan siapa-siapa ya dalam hal ini. Kita hanya menyebut sifat-sifat yang Allah sebut. Mudah-mudahan saudara mara kita tidak memiliki sifat seperti ini. Kalau ada sifat seperti itu, confirm mereka adalah munafik. Allah yang cakap. Sebab semua kata-kata Allah adalah benar belaka. Andai kata pada masa-masa silam tersilap langkah, segera taubat. Sebagaimana kita sebut nanti. Sifat munafik itu diangkat oleh Allah bila memenuhi beberapa syarat berikut. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani, pertanyaan Allah pada penghujung ayat. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Pertanyaan seperti itu dalam kaedah ilmu tafsir disebut dengan al-istifham lil inkar. Allah ingin mengingkari dengan maksud, apakah kamu mahu agar Allah mempunyai alasan yang kuat untuk menyiksa kamu disebabkan tindakan kamu melanggar larangannya dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman karibmu dan teman kepercayaanmu? Jadi al-istifham lil inkar maknanya jangan harap. Tapi sebagaimana yang Allah sebut, itulah yang kamu akan dapat di akhirat nanti. Azab Allah. Lalu Allah sebut, Allah tafsirkan pada ayat berikut. Apa dia azab yang akan diterima oleh orang munafik di akhirat nanti? Ini namanya ayat Quran, tafsir Al-Quran. Yang disebut dengan at-tafsir bir-riwayah. Yaitu tafsir Quran dengan Quran. Apa jenis siksaannya, Pak Ustaz? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Asfal maknanya yang paling bawah. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Tak ada. Tak harap syafaat Nabi, jangan harap. Itu maksudnya.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang munafik di akhirat akan disiksa dalam neraka yang paling bawah karena perbuatan mereka yang sangat jahat itu, yaitu memberi kepercayaan kepada orang-orang kafir. Mereka telah menipu rasul dan orang-orang mukmin. Ini maksudnya, mereka telah menipu Allah dengan maksud mereka telah menipu nabi, rasul dan orang-orang beriman. Pada zahirnya macam orang Islam, tapi pada batinnya macam orang kafir. Oleh itu siksaan yang paling sesuai untuk mereka adalah neraka yang paling bawah tingkatannya. Sebab neraka Jahannam, sebab neraka ada 7 tingkatan. Yang paling bawah itu namanya Hawiyah. Yang paling atas namanya Jahannam. Baru berikutnya yang kedua namanya neraka Luzza. Yang ketiga namanya Al-Hutama. Yang keempat namanya As-Sa'ir. Yang kelima namanya Saqar. Yang keenam namanya Al-Jahim. Yang paling bawah namanya Hawiyah. Orang munafik tempatnya Hawiyah. Begitu kata Imam Asy-Syaukani. Na'udzubillahi min dzalik. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat ada 3. Pertama, al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah sebut tadi, orang-orang munafik adalah orang yang akan Allah lempar dalam neraka yang paling bawah. Tidak ada penolong bagi mereka. Nomor 1. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang paling berat disiksa dalam neraka, Ashabul Maidah, yaitu Bani Israel yang pernah mendapat hidangan dari langit, manna dan salwa, yaitu Yahudi yang menolak ajaran Nabi Musa. Yahudi, Ashabul Maidah. Maidah maknanya hidangan dari langit. Mereka tidak syukuri. Dan yang ketiga, orang yang akan mendapat siksaan yang berat di akhirat, yaitu ala Fir'aun, yaitu keluarga atau kaum Fir'aun. Sebab Allah gunakan istilah dalam surat Al-Mu'min ayat 46, adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Masukkan oleh kamu Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Begitu menurut Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau ditanya mengapa orang-orang munafik diazab oleh Allah dengan azab yang sangat berat, malah diletakkan di neraka yang paling bawah. Sebab kata Imam Al-Maraghi, pada orang munafik berkumpul 3 sifat: kufur, nifaq, dan mukhada'ah. Pada orang kafir ada 3 sifat dalam satu diri. Sifat kekufuran karena memberi kepercayaan pada orang kafir
Kedua, nifaq, hipokrit. Sini cakap lain, sana cakap lain. Dan yang ketiga, al-mukhada'ah, suka menipu. Berkumpul sekali tiga sifat buruk ini pada diri orang tersebut. Namun demikian, hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa untuk memberitahu solusi, jalan keluar, supaya mereka tidak diazab oleh Allah apabila mereka mempunyai beberapa sifat berikut ini. Itu sebabnya Allah sebut pada ayat 146, membuat pengecualian. Walaupun mereka dulu orang munafik yang seharusnya dihumban dalam neraka hawiyah, lalu mereka tidak jadi dihumban bila pada mereka ada sifat-sifat berikut. Coba dengar dulu ayat 146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Kecuali orang-orang yang bertobat dari munafiknya, kemudian mereka memperbaiki diri mereka dengan beramal saleh. Yang ketiga, mereka berpegang teguh dengan agama Allah, ikhlas dengan agama Allah, maka mereka akhirnya menjadi mukmin hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi mereka yang telah menjadi mukmin itu berpindah dari munafik menjadi mukmin, yaitu ganjaran yang agung, ganjaran yang besar. Allah Subhanahu wa taala awali dengan illa, kecuali. Kecuali ini dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan al-istisna, pengecualian. Tidak lagi berlaku sebagaimana sebelumnya mereka akan dihumban di kerak neraka, tak jadi. Tapi dengan syarat mesti tobat, kembali ke pangkuan Allah. Wa aslahu, mereka memperbaiki diri mereka dengan melakukan amal saleh, tidak lagi malas salat, tidak lagi hipokrit, sini cakap lain, sini cakap lain. Tak. Berpegang teguh dengan agama Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah, tidak riak lagi. Dengan memiliki beberapa sifat itu, mereka akhirnya tergolong mukminin. Dan orang-orang mukminin, Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran yang besar. Okey, itu baru tafsiran secara ringkas. Apa dia detailnya, Pak Ustaz? Siksaan yang disediakan untuk orang-orang munafik sebagaimana di atas dikecualikan dari mereka yang bertobat daripada kekufuran dan kenifakan mereka, serta mereka menyesali segala keterlanjuran masa silamnya sambil mengikutinya dengan 3 perkara. Bukan tobat saja. Tobat, tinggalkan dosa dulu. Yang kedua, menyesal karena dulu terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga, azam tidak akan ulang lagi
sifat munafik seperti dulu. Itu makna tobat. Selain tobat, mereka juga mesti iringi dengan 3 tindakan. Pertama namanya aslahu, mereka mesti membuat perbaikan. Maksudnya bersungguh-sungguh mengadakan perbaikan diri dengan meningkatkan amal saleh dan membersihkan diri daripada kekotoran nifak. Senantiasa benar di dalam ucapan, amanah, ikhlas dalam memberi nasihat, mendirikan salat dengan khusyuk, merasa diri senantiasa diawasi oleh Allah. Itu maknanya aslahu. Mereka perbaiki diri mereka. Yang kedua, i'tasamu billah, berpegang teguh pada agama Allah. Tujuan tobat dan perbaikan diri semata-mata karena mengharap redha Allah. Sambil berpegang teguh dengan kitabnya Al-Quran, berakhlak dan beradab mulia, mengambil iktibar dan pengajaran, mengharap janji-janji Allah, merasa takut terhadap ancaman Allah, melaksanakan suruhan dan menjauhi larangannya. 2. Dan yang ketiga, tidak kurang pentingnya, akhlasu dinahum lillah. Mereka hendaklah ikhlas dalam mengerjakan agama karena Allah, bukan riak lagi. Nah, pertama, tobat yang diiringi dengan 3 perkara. Perbaiki diri, berpegang teguh dengan ajaran agama, dan ikhlas dalam melaksanakan kehendak agama. Selanjutnya, pada penghujung ayat di atas, Allah menjanjikan kepada mereka yang bertobat dan mengikutinya dengan 3 perkara sebagaimana di atas, kelak mereka akan dibangkitkan di akhirat bersama orang-orang yang beriman lainnya. Tapi dengan syarat, tobat dulu yang diiringi dengan 3 perkara tadi. Dan bagi mereka ganjaran yang agung, syurga. Allahu Akbar. Allah tidak sebut secara detail ganjaran yang mereka akan dapati nanti setelah menjadi mukmin yang hakiki. Sengaja Allah sembunyikan. Dan itu ada faedahnya. Bagi mereka yang sudah bertobat, diikuti dengan 3 sikap: perbaiki diri, berpegang teguh dengan ajaran agama, ikhlas dalam beragama. Bagi mereka ganjaran yang besar, ganjaran yang agung. Allah tidak sebut secara detail. Dia membawa faedah, seolah-olah Allah ingin surprise, nak memberi kejutan kepada mereka dengan ganjaran yang tak disangka-sangka. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum mimma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kita selalu dengar ini. Ayat Sajadah ayat 17. Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Allah sembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sengaja Allah sembunyikan. Nah, hadirin dan hadirat, pada ayat yang terakhir,
Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa sempurna kekayaannya, Allah Maha Kaya, Al-Ghani, Maha luas santunannya, Al-Halim, Maha penyantun, dan rahmatnya serta ihsannya, kebaikan Allah. Setelah menyebut itu semua, walaupun mereka dulu orang munafik, namun demikian apabila tobat dan diikuti dengan memperbaiki diri, berpegang teguh dengan ajaran agama dan ikhlas, lalu pada ayat berikut dijelaskan pula oleh Allah bahwa siksaannya hanya ditimpakan karena kekufuran mereka terhadap nikmatnya. Ini ancaman daripada Allah. Andai kata tidak mau tobat, tidak mau memperbaiki diri, lalu Allah sebut pada ayat yang terakhir dari juz yang kelima, ini dia ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu? Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Maknanya tidak ada alasan bagi Allah untuk menyiksa kamu. Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyantun, Allah Maha Pengampun. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menyiksamu. Tapi dengan syarat, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Mengapa pula Allah yang mensyukuri? Itu sebabnya dalam Al-Asma'ul Husna bila kita belajar nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, ia bukan saja membawa makna kita wajib bersyukur kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga bersyukur kepada makhluknya. Apa maksudnya Allah bersyukur kepada makhluknya? Ustaz buat contoh dulu. Antara anak dengan ibu bapa, siapa yang sepatutnya bersyukur? Barangkali semua jawab anak-anak lah, Pak Ustaz. Sebab ibu bapa banyak jasanya. Betul. Dia yang melahirkan kita. Mereka berdua sebagai penyebab munculnya kita di muka bumi. Mereka beri makan, beri minum, pakaian, tempat, pendidikan sejak kita kecil lagi. Oleh sebab itu anak wajib syukuri jasa ibu bapa. Betul? Tetapi bukankah ibu bapa juga kadang-kadang bersyukur kepada anak karena baik lakunya? Sehingga harum nama keluarga. Karena rajin belajar, akhirnya mendapat keputusan cemerlang. Ibu bapa akan berkata, nak, ayah dan ibu bersyukur nak dapat kamu yang turut mengharumkan nama baik keluarga. Kan namanya mak bapak bersyukur juga. Nah, prinsipnya sama, lebih kurang.
Bukan saja kita wajib bersyukur terhadap nikmat kepada Allah yang telah anugerahkan dua nikmat utama, nikmatul ijad yang kita dulu tak ada lalu Allah adakan, dan yang kedua nikmatul imdad. Allah supply kita makan, minum, tempat, pakaian, oksigen untuk membolehkan kita survival, dapat meneruskan hidup kita. Semuanya berkat anugerah ilahi, wajib disyukuri. Tetapi Allah juga bersyukur jika ada hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang melaksanakan suruhannya, menjauhi larangannya, takut kepadanya, harap kepadanya, mengharap reda daripadanya. Terhadap jenis insan seperti ini, Allah lalu bersyukur. Ekoran dari kesyukuran daripada Allah, Allah sediakan untuk mereka ganjaran yang besar di akhirat nanti. Ampunan, reda, syurga yang di dalamnya bermacam-macam nikmat. Itu dia prinsipnya nama Allah Asy-Syakur atau Asy-Syakir. Betul tak mempelajari Al-Asma'ul Husna boleh membuat iman kita menjadi kuat. Di situ faedahnya dan fadilatnya kita belajar nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Itu penjelasannya. Kita teruskan. Jadi azab yang Allah timpakan ke atas orang kafir, juga azab yang Allah timpakan ke atas orang-orang munafik yang tidak mau tobat. Puncanya ialah karena mereka tidak syukuri nikmat Allah. Yang kedua, karena mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang hakiki. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat 7 yang selalu Ustaz sebut-sebut. Dari surat Ibrahim ayat 7, apa kata Allah? Ini pengisytiharan daripada Allah. Kita baca ayat yang terakhir. Dari tafsir juz yang ke-15 ini, maaf, juz yang ke-5. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, Allah yang memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini, azab yang pedih itu hanya Allah akan timpakan ke atas orang yang kufur nikmat, yang tak pandai bersyukur. Sebaliknya, Allah akan tambah-tambah lagi nikmatnya kepada orang yang pandai bersyukur. Syekh As-Sa'di berkata, dari keterangan ayat-ayat di atas sangat jelas bahwa Allah menginginkan agar kamu bertobat kepadanya dan kembali ke pangkuannya. Lalu setelah kamu kembali ke pangkuannya dan menampakkan kesungguhan mentaatinya, maka tidak ada sebab mengapa dia akan menyiksamu. Pulangan atau balasan ketaatan dan kedurhakaan manusia bukan kepada Allah, tetapi kepada diri mereka sendiri. Adapun makna wa kanallahu syakira, Allah adalah Maha mensyukuri, Allah menerima amalan mereka walaupun sedikit dan memberi balasan dengan ganjaran yang banyak
Inilah yang dimaksudkan dengan Dia Maha mensyukuri kepada orang-orang yang beribadat kepadanya. Itu sebabnya untuk mengakhiri tafsir juz yang kelima ini, nasihat Ustaz khasnya kepada bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian. Apa dia, Pak Ustaz? Andai kata kita dulu pada masa-masa silam, ada beberapa sifat daripada sifat orang-orang munafik. Andai kata ya, bukan menuduh. Sebab kita bukanlah manusia sempurna seperti Nabi. Apalagi Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pernah buat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Tobat. Walaupun dulunya kita pernah jadi orang yang malas salat, tidak tutup aurat, pernah berzina, minum arak, berjudi, rasuah barangkali. No problem. Yang penting tobat. Tapi tobat saja tak cukup. Aslahu, kita kena perbetulkan diri kita. Nah, sekarang kita jumpa kuliah seperti ini. Kuliah online. Sudah 2 tahun lebih kita buat kuliah online ini. Zaman PKP. Malah sebelum itu, ribuan dari kita yang telah mendapat bimbingan langsung. Ada yang 20 tahun, ada 30 tahun mendapat bimbingan. Kita tambah ilmu. Sebab untuk memperbaiki diri mesti ada ilmu. Kita hendaklah berpegang teguh dengan ajaran Allah. Itu sebabnya kita belajar Quran dan sunnah Nabi. Kita belajar akidah, belajar al-asma'ul husna. Nah, yang terakhir, kita mesti ikhlas. Ingat selalu sabda Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah kamu mati adalah amalan yang terakhir sebelum kamu mati. Innamal a'mal bil khawatim. Ini sesuai dengan kaedah al-ibrah bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Sebab bila kita tobat, kata Nabi, orang yang bertobat adalah seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Yang mustahak, tobat mesti diikuti dengan islah, perbaiki diri, berpegang teguh dengan agama, dan ikhlaskan. Ustaz yakin, bila kita rajin mengikuti majlis ilmu seperti ini, dan majlis-majlis ilmu yang lain, khasnya dari kalangan ustaz-ustaz sunnah, yang mengajar kita Quran dan sunnah Nabi, lakukan dengan istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Besar kemungkinan kita akan mendapat husnul khatimah. Nah, untuk hari ini, bapa-bapa dan ibu-ibu, kita tidak ada soalan. Kita akhiri dengan doa. Dan jangan lupa, Isnin hadapan, insya Allah kita akan guna buku tafsir yang ke-6. Tafsir juz yang ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar bahagian akhir daripada tafsir juz yang kelima. Di bawah tajuk larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan atau teman setia. Kepada kami telah didedahkan beberapa sifat orang-orang munafik. Kepada kami juga telah didedahkan bahwa orang munafik akan dihumban ke dalam neraka yang paling berat, yang paling bawah, neraka Hawiyah. Oleh sebab itu hindarkan kami ya Allah daripada sifat orang-orang munafik. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang bertobat daripada kekurangan kami pada masa-masa silam. Sebab kami mengakui kami bukanlah insan yang sempurna. Oleh sebab itu doronglah kami untuk menjadi orang-orang yang segera bertobat. Lalu diikuti dengan mendalami ilmu-ilmu agama supaya kami dapat perbaiki kekurangan-kekurangan kami pada masa silam. Serta berpegang teguh terhadap agamamu dan ikhlas mengharap redamu agar kami layak mendapat ajran azimah, iaitu ganjaran yang besar. Antara lain redamu, ampunanmu, dan syurgamu. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, yaitu konsisten, terus-menerus di atas kebenaran. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik. Akhir dalam iman, bersyukur dan beramal saleh. Dan hindarkanlah kami daripada su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.